Pernahkah Anda berpikir kalau ada semacam ilmu di balik tugas yang paling sederhana? Misalnya kayak menyekop pasir atau angkat-angkat barang. Hmm, Kebanyakan dari kita kan mungkin melakukannya ya kira-kira aja, pakai kebiasaan atau insting. betul. Tapi gimana kalau ternyata ada satu cara terbaik yang paling efisien untuk setiap pekerjaan itu? Dan kalau kita menemukannya, produktivitas bisa, ya, berlipat ganda? Selamat datang di pembahasan kita. Hari ini kita akan mengupas sebuah buku yang sangat berpengaruh dari awal abad ke-20. Gagasannya, suka atau tidak suka, masih terasa banget sampai sekarang. Judulnya The Principles of Scientific Management oleh Frederick Winslow Taylor. Tepat sekali. Misi kita kali ini adalah membedah gagasan Taylor tentang apa yang dia sebut manajemen ilmiah. Nah, kata ilmiah di sini kan kedengarannya agak berat ya. Iya. Maksudnya bukan seperti ilmuwan di lab kan, tapi lebih ke pendekatan yang terukur dan sistematis untuk setiap pekerjaan, sekecil apapun itu. Tepat, itu inti gagasannya. Mengubah manajemen dari yang tadinya cuma seni atau kebiasaan menjadi sebuah ilmu. Ilmu yang didasarkan pada data, observasi, dan ya eksperimen. Oke. Taylor percaya banget ini kunci untuk menciptakan kemakmuran maksimal. Bukan cuma buat perusahaan, tapi juga buat para pekerjanya. Sebuah ide yang, wah, radikal sekali pada masanya. Oke, mari kita bongkar ini. Taylor memulai bukunya dengan pernyataan yang cukup berani ya. Dia bilang pemborosan terbesar yang dialami sebuah negara itu bukan dari sumber daya alamnya, Bukan. tapi justru dari inefisiensi dalam hampir semua pekerjaan manusia. Benar, dan dia langsung menunjuk satu fenomena yang ia sebut soldiering. Soldiering. Ya, ini istilah slang waktu itu yang artinya para pekerja sengaja bekerja lebih lambat dari kemampuan mereka sebenarnya. Oh, Bagi Taylor, ini bukan sekedar malas. Dia menyebutnya kejahatan terbesar dalam dunia industri. bekerja lebih lambat dengan sengaja? Ini langsung bikin saya kepikiran konsep quiet quitting yang rame sekarang. Nah, itu perbandingan yang menarik sekali. Apakah ini fenomena yang sama dengan soldiering? Cuma beda konteks aja di kantor modern. Ada kemiripannya dalam perilaku, yaitu tidak memberikan upaya maksimal, tapi penyebabnya sedikit beda. Dan ini penting, Taylor mengidentifikasi 3 penyebab utama soldiering di masanya. Apa saja itu? Pertama, ada kekeliruan di kalangan pekerja. Mereka yakin banget kalau mereka kerja lebih cepat, lebih produktif, nanti, ya, pekerjaan jadi lebih sedikit. Oh, jadi takut kalau kerjaannya cepat habis, nanti malah ada yang dipecat. Hari ini, besok kita kerja apa gitu. Hmm. Taylor membantah ini pakai contoh industri sepatu. Waktu mesin baru masuk, satu pekerja bisa hasilkan katakanlah 5-10 kali lipat lebih banyak sepatu. Oke. Logikanya kan, wah kita butuh lebih sedikit pekerja. Tapi yang terjadi sebaliknya. Gimana tuh? Karena sepatu jadi jauh lebih murah, permintaan meroket. Dan industri sepatu malah mempekerjakan lebih banyak orang dari sebelumnya. Oke, jadi ketakutan itu nggak beralasan menurut Taylor, tapi pasti ada alasan lain yang lebih personal kan? Tentu, penyebab kedua, dan ini krusial banget, adalah sistem manajemennya yang buruk. Maksudnya? Bayangkan, waktu itu sistem upah harian itu umum banget. Nggak peduli Anda kerja keras atau santai, bayaran di akhir hari sama saja dengan teman di sebelah. Wah, ya jelas nggak adil. Nah, ini kan menciptakan insentif yang salah. Pekerja yang paling rajin pun akhirnya mikir, ngapain saya kerja 2 kali lebih keras kalau bayarannya sama? Akhirnya dia akan melambat ya, menyesuaikan diri dengan yang paling lambat. Betul. Dan yang ketiga, ini sesuatu yang kita semua kenal, metode kerja kira-kira atau turun-temurun. Maksudnya? Pekerja baru belajar cuma dengan liatin seniornya. Nggak ada yang pernah benar-benar duduk dan menganalisis, ini cara tercepat belum ya? Atau ini cara paling efisien bukan ya? Jadi metodenya ya gitu-gitu aja dari dulu. Penuh gerakan yang nggak perlu, lambat, dan lebih capek. Persis. Saya bisa lihat logikanya dari sisi efisiensi. Tapi apa ini nggak merendahkan keahlian dan pengalaman pekerja? Metode turun-temurun itu kan mungkin ada kearifannya juga. Nah, pertanyaan itu tepat di jantung perdebatannya. Taylor berargumen kearifan itu ada, tapi seringkali nggak optimal. Dia bukan mau menghilangkan, tapi menyempurnakannya dengan data. Oke. Disinilah letak solusinya, mengubah filosofi manajemen secara total. Jadi, kalau masalahnya adalah inefisiensi yang sistematis, apa solusi fundamental yang ditawarkan Taylor? Nah, menurut Taylor, tujuan utamanya itu sebenarnya win-win.
Dia ingin perusahaan untung sebesar-besarnya, tapi di saat yang sama, setiap karyawan juga harus sejahtera semaksimal mungkin. Jadi, kepentingan pengusaha dan pekerja itu pada dasarnya selaras, bukan bertentangan. Tepat, kunci untuk menyelaraskan kepentingan itu adalah dengan mengubah total peran manajemen. Gimana caranya? Apa yang harus dilakukan manajemen secara berbeda? Taylor menguraikan 4 tugas atau prinsip baru. Ini jadi tanggung jawab penuh manajemen. Pertama, mengembangkan ilmu untuk setiap elemen pekerjaan. Mengembangkan ilmu. Maksudnya? Artinya, manajemen harus aktif meneliti, mengukur, dan bereksperimen untuk menemukan satu cara terbaik dalam melakukan setiap tugas, menggantikan metode kira-kira. Jadi, buang semua kebiasaan, ganti dengan data. Oke, lalu yang kedua? Kedua, seleksi dan pelatihan ilmiah. Manajemen bertanggung jawab memilih orang yang paling cocok secara fisik dan mental untuk suatu pekerjaan, Oh, lalu melatih mereka dengan cermat sesuai ilmu yang sudah ditemukan tadi. Jadi bukan lagi sekedar siapa yang mau kerja, tapi siapa yang paling bisa. oke. Jadi, pilih orang yang tepat, latih, terus apa? Dibiarkan begitu saja? Justru tidak. Disinilah prinsip ketiga masuk, kerjasama yang erat dan tulus. Manajemen harus kerja bahu-membahu dengan para pekerja setiap hari. Oh, jadi ikut turun ke lapangan. Betul, membantu, menyemangati, memastikan pekerjaan dilakukan sesuai metode ilmiah yang baru, bukan lagi cuma kasih perintah dari kantor. Dan yang terakhir, yang keempat, ini yang sepertinya paling revolusioner. Benar, prinsip keempat adalah pembagian kerja dan tanggung jawab yang hampir setara antara manajemen dan pekerja. Gimana tuh pembagiannya? Manajemen mengambil alih semua pekerjaan yang lebih cocok buat mereka. Perencanaan, analisis, pengukuran, eksperimen. Hal-hal yang tadinya dibebankan ke pekerja juga. Tepat. Jadi sekarang pekerja bisa fokus penuh pada eksekusi, sementara manajemen fokus pada perencanaan. Tunggu dulu. Ini kedengarannya sangat top-down. Sangat mengontrol. Seakan-akan pekerja itu nggak punya otak untuk berpikir sendiri dan manajemen yang tahu segalanya. Apa nggak ada penolakan keras dari para pekerja waktu itu? Saya bayangin, serikat pekerja pasti nggak suka ini. Anda benar sekali. Penolakannya sangat besar. Dan itu salah satu kritik paling valid terhadap Taylorisme. Iya kan? Banyak yang melihatnya sebagai upaya untuk mengubah manusia jadi robot. Tapi argumen balasan Taylor selalu sama. Lihat hasilnya. Dia percaya dengan upaya yang jauh lebih tinggi dan pekerjaan yang lebih ringan, para pekerja akhirnya akan menerima sistem ini. Teorinya memang menarik untuk diperdebatkan. Tapi saya penasaran gimana praktiknya. Taylor kan kasih beberapa contoh yang luar biasa ya di bukunya. Betul. Mari kita mulai dengan yang paling dasar dan terkenal, mengangkat besi batangan. Ya, studi kasusnya di Bethlehem Steel Company. Bayangkan halaman pabrik yang luas dengan tumpukan pig iron atau besi batangan. Masing-masing beratnya sekitar 41 kg. Berat juga ya. Ada 75 orang yang tugasnya setiap hari cuma mindahin batangan-batangan ini ke gerbong kereta. Rata-rata mereka mindahin sekitar 12,5 ton per orang per hari. Oke, 12,5 ton. Lalu tim Taylor datang dan melakukan studi ilmiahnya. Dan mereka menemukan sesuatu yang, ya gila. Mereka hitung bahwa seorang pekerja kelas 1 yang sehat seharusnya bisa memindahkan antara 47 sampai 48 ton per hari. Apa? Itu kan hampir 4 kali lipat. Gimana mungkin? Kunci pertamanya, kembali ke prinsip kedua, seleksi. Taylor sangat jujur, nggak semua orang mampu melakukan pekerjaan seberat itu. Oke. Dari 75 pekerja, dia perkiraan cuma sekitar 1 dari 8 orang yang punya fisik yang tepat. Jadi mereka nggak maksa semua orang, tapi cari 1 orang yang tepat untuk memulai eksperimen. Dan mereka ketemu. Mereka memilih seseorang yang di bukunya disebut Schmidt, seorang imigran yang dikenal sangat hemat dan punya ambisi kuat buat beli rumah sendiri. Saya coba bayangin jadi Smith. Tiba-tiba ada orang asing dengan stopwatch datang dan ngatur kapan saya boleh istirahat, detik per detik. Awalnya pasti aneh dan merendahkan banget ya. Tentu. Kayak jadi robot. Tapi di sisi lain, upahnya naik lebih dari 50%. Ini dilema yang menarik. Tepat. Dialog yang diceritakan Taylor sangat jujur. Dia nggak nanya, mau nggak kerja lebih keras? Dia nanya, Schmidt, apakah Anda seorang high-priced man, orang berharga mahal? Oh, pendekatannya beda ya? Dia menawarkan upah $1,85 per hari, naik signifikan dari $1,15 dengan satu syarat.
Schmidt harus ikuti instruksi manajer secara persis sepanjang hari tanpa bertanya. Dan instruksinya benar-benar seperti mengendalikan robot kan? Betul sekali. Seorang manajer berdiri di dekatnya dengan stopwatch dan kasih perintah terus-menerus. Sekarang angkat besinya dan jalan, sekarang duduk dan istirahat, sekarang jalan lagi. Dan hasilnya? Hasilnya, Schmidt berhasil memindahkan 47,5 ton besi pada hari pertama dan terus konsisten selama 3 tahun. Luar biasa. Apa rahasia di balik perintah jalan dan istirahat yang aneh itu? Pasti ada ilmunya. Tentu saja, disinilah ilmunya bekerja. Eksperimen Taylor menemukan apa yang dia sebut hukum kerja berat. Hukum kerja berat? Untuk pekerjaan mengangkat beban seberat itu, seorang pekerja hanya bisa berada di bawah beban selama 43% dari total waktu kerja. Cuma 43%. Supaya ototnya bisa pulih. Jadi itu kuncinya. Istirahat yang terukur. Betul. Tanpa istirahat yang terjadwal ini, Schmidt pasti kelelahan total bahkan sebelum tengah hari. Persentase ini kan nggak mungkin diketahui oleh pekerja itu sendiri. Ini tugas manajemen untuk merencanakannya. Oke, jadi Schmidt itu contoh ekstrim untuk orang super kuat yang diseleksi khusus. Tapi gimana dengan pekerjaan yang lebih umum, kayak menyekop? Prinsipnya sama persis. Timnya melakukan ribuan eksperimen. Ribuan? Mereka menyuruh 2 pekerja menyekop berbagai material, dari biji besi yang berat sampai abu yang ringan, dan dengan cermat mengukur output harian mereka. Lalu? Mereka menemukan ada satu beban sekop yang ideal, sekitar 21 pon atau 9,5 kilogram. Oke. Kalau beban rata-rata perangkatan lebih berat atau lebih ringan dari itu, produktivitas total pekerja di akhir hari akan menurun drastis. Ini artinya pekerja nggak bisa lagi pakai satu jenis sekop yang sama untuk semua material. Tepat. Dulu di Bethlehem Steel, setiap pekerja bawa sekopnya sendiri-sendiri. Setelah studi ini, perusahaan menyediakan 8-10 jenis sekop yang berbeda di gudang. Ada skop kecil untuk biji besi, ada skop besar untuk abu yang ringan, semuanya dirancang agar sekali angkut, beratnya selalu dekat angka ideal 21 pon itu. Luar biasa. Jadi intinya, bahkan untuk pekerjaan paling kasar sekalipun, ada alat yang tepat untuk tugas yang tepat. Ini jadi bikin saya mikir, jangan-jangan selama ini saya pakai jenis keyboard yang salah. Hahaha, bisa jadi. Hasilnya gimana di Bethlehem? Hasilnya sama mencengangkannya. Jumlah pekerja di halaman pabrik itu berkurang dari sekitar 500 orang, jadi cuma 140 orang. Wow. Produktivitas per orang melonjak, dari 16 ton jadi 59 ton per hari. Dan yang penting buat perusahaan, biaya penanganan per ton turun dari 7,2 sen jadi cuma 3,3 sen. Itu bahkan setelah memperhitungkan biaya tambahan dan kenaikan upah pekerja ya? Betul. Ada juga contoh lain yang cepat tapi kuat dari Frank Gilbreth, salah satu pengikut Taylor. Dia menerapkan ini pada pekerjaan tukang batu. Tukang batu? Ya, profesi yang metodenya hampir nggak berubah ribuan tahun. Dengan merancang perancah yang bisa disesuaikan, menata batu bata sebelumnya, dan mengatur adukan semen, Gilbreth berhasil mengurangi gerakan untuk meletakkan satu bata. Dari 18 gerakan jadi cuma 5, bahkan kadang 2 gerakan. Dari 18 jadi 5? Iya, output pekerja naik dari rata-rata 120 bata per jam jadi 350. Jadi kalau kita tarik benang merahnya, apa artinya semua ini? Jelas pendekatan Taylor ini bawa hasil yang luar biasa dalam hal produktivitas. Betul. Dia berargumen dengan metode ilmiah, seleksi, pelatihan, perencanaan, dan kerjasama semua pihak akan untung. Perusahaan untung lebih besar, pekerja dapat upah lebih tinggi, dan konsumen dapat produk lebih murah. Benar. Filosofi intinya adalah mengganti konflik antara manajemen dan pekerja dengan kerjasama yang harmonis. Tugas manajemen bukan lagi cuma menyuruh dan mengawasi, tapi aktif mengambil tanggung jawab untuk menemukan cara kerja terbaik dan mengajari para pekerja bahu-membahu dengan mereka. Ini adalah pergeseran mentalitas yang fundamental, baik bagi manajer maupun bagi pekerja itu sendiri. Kita baru saja mengupas ide-ide besar dalam The Principles of Scientific Management karya Taylor. Sebuah konsep yang dengan segala kontroversinya telah membentuk dasar dari manajemen modern, sadar atau tidak. Sebagai penutup, berikut adalah sebuah pemikiran untuk Anda. Taylor menulis ini lebih dari seabad yang lalu di dunia yang didominasi pabrik dan kerja manual. Oke.
Sekarang, coba pikirkan tentang pekerjaan Anda sendiri, terutama jika pekerjaan Anda lebih banyak di depan laptop, berbasis pengetahuan. Seberapa banyak metode kira-kira yang masih kita gunakan? Rapat yang tidak efisien, cara kita mengelola email, cara kita kolaborasi dalam proyek, semua ini adalah menyekop dan mengangkat besi versi abad ke-21. Betul juga. Dan pertanyaan yang ditinggalkan Taylor untuk kita adalah, peluang efisiensi serta kemakmuran apa yang mungkin kita lewatkan dengan tidak pernah menganalisisnya secara sistematis?